Memasuki babak baru, proses perceraian Tengku Dewi dan Andrew Andika berakhir pada sidang lanjutan. Kenakan baju senada berwarna putih, Tengku Dewi dan Andrew Andika kompak hadiri sidang mediasi. Namun sangat disayangkan, mediasi perdana yang digelar pada 13 Oktober kemarin tak membuahkan hasil manis, justru harus berujung pada sidang lanjutan. Di balik kekompakan mereka mengenakan baju senada, rupanya terbersit pemahaman yang berbeda soal hasil mediasi keduanya. Seolah menerima dengan lapang dada, Tengku Dewi tak segan untuk menyatakan bahwa mediasi kemarin gagal, lantaran mengaku mantap untuk berpisah secara baik-baik. Lain cerita dengan Andrew Andika yang seakan masih begitu berat untuk menerima kenyataan dan berusaha untuk memperbaiki semuanya. Mediasi hari ini aku nggak ngerti ya, karena ini baru pertama kali mediasi ya. Pokoknya intinya kita sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Kalau misalnya tidak rujuk tuh berarti gagal kan? Benar kan? Itu doain aja ya teman-teman, semoga ini yang terbaik buat aku sama Andrew. Kita juga udah sepakat untuk besarin anak bareng-bareng tanpa adanya huru hara. Jadi doain aja semua prosesnya lancar. Mungkin kita memang harus ngelewatin ini dulu kali gitu. Tadi sudah berjalan ya, tadi udah sidang juga, terus kita udah mediasi juga, udah ngobrol berdua, udah ngobrol bareng sama pengacaranya juga, dan semuanya berjalan dengan lancar sih. Kita masih gimana ya, kita masih berusaha untuk mencoba untuk melihat dulu nanti kita kemana arahnya. Tapi yang jelas ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, apapun itu hasilnya ya kita terima. Meski berbeda pandang, keduanya merasakan yang sama, yakni rasa emosional saat duduk di kursi persidangan. Mediasi yang berjalan alot dan upaya mediator agar tak ada kata cerai di antara keduanya membuat Andrew Andika merasa emosional. Terlebih, ini adalah kali pertama baginya berkutat dengan perceraian. Sama halnya yang dirasakan Tengku Dewi. Tak pernah terbersit sekalipun di benak Tengku Dewi jika hubungan rumah tangganya akan karam dan harus berakhir di meja hijau. Ini pertama kali ngerasain berada di pengadilan, terus pertama kali ngerasain perceraian juga, jadi ya pasti emosional sih. Kayaknya lebih ke suasananya aja sih, suasana persidangannya, terus suasana oh iya ya ternyata seperti ini loh gitu loh proses persidangan perceraian gitu. Jadi lebih ke situ sih, terus apa yang dibacakan sama hakim juga, terus sama apa yang pas mediasinya juga gitu loh. Jadi suasananya aja sih yang buat jadi emosional. Berlinang air mata mungkin karena biasanya kan kayak ngeliat di TV-TV gitu ya, kayak nggak pernah terbersit kok bisa ada di sini gitu. Tapi ternyata terjadi di hidup aku gitu, kayak namanya cewek ya, perempuan gitu kan, melo aja sih, lebih kayak oh iya ya, bener ya ini terjadi. Kompak hadiri sidang mediasi, baik Tengku Dewi maupun Andrew Andika nampaknya tak mampu menutupi kesedihan mereka. Sebab Tengku Dewi terlihat berlinang air mata saat duduk di kursi persidangan. Begitu pula dengan Andrew Andika yang mengaku dihantui rasa penyesalan atas semua yang telah menimpa keluarga kecilnya. Ya aku juga kaget juga, aku kaget Dewi sempat nangis juga, terus aku tanya kenapa, terus dia bilang oh enggak apa-apa kok, dia bilang kayak gitu. Terus oh ya udah oke. Terus aku kasih tisu, aku tawarin minum juga, terus dia ya aku kasih inilah, kasih semangat lah buat dia. Ada rasa penyesalan nggak sih? Ada yang penyesalan nggak sih? Pastilah kalau rasa penyesalan itu pasti ada, tapi ya ini semua udah berjalan, ini semua udah dilaluin berbulan-bulan gitu kan, dan sekarang aku baru bisa ada di sini setelah semua yang udah dilewatin gitu. Jadi ya tinggal menjalani aja, kayaknya nggak lama lagi juga bakalan nggak ada titik terangnya gitu segala macam semuanya gimana. Hasil sidang mediasi yang masih rancu ini dikabarkan akan segera menemukan titik terang saat laporan hasil mediasi minggu depan. Satu yang pasti, dalam gugatan yang dilayangkan Tengku Dewi, dirinya turut menuntut sang suami perihal hak asuh dan nafkah anak sebesar 20 juta rupiah per bulan. Beruntung, Andrew Andika dengan mantap menyanggupi besaran nafkah tersebut. Nafkah anak? Nafkah anak itu udah semuanya tertuang di dalam gugatan, yang seperti udah Bu Dewi bilang juga kan, dan pihak tergugat juga udah menyanggupi apa yang tertera di dalam gugatan. 20 juta per bulan benar? Iya. Dia menyanggupi, alhamdulillah, semoga bertanggung jawab ya, karena anak-anak kedepannya masih panjang ya Say, jadi semoga dia jadi orang tua yang bertanggung jawab. Gugatannya itu hak asuh
sama nafkah anak. Ada nominal mungkin kan? Ada. Berapa? 20 juta per bulan. Permintaan dari pihak tergugat. Bang Henry sendiri nyanggupi itu nyanggupi atau? Iya, aku menyanggupnya. Berbicara soal tuntutan yang ditujukan pada Endro Andika, Teguh Dewi rupanya tak menuntut soal harta gono gini. Bukan tanpa sebab. Pasalnya, pihak Teguh Dewi dan Endro Andika telah memiliki perjanjian pranikah, yakni pemisahan harta, tepat sebelum keduanya melangsungkan perkawinan pada 2017 silam. Nggak nuntut karena memang kita itu dari awal udah ada surat perjanjian pranikah. Karena Andrew kan WNA ya. Jadi kalau untuk WNA itu kalau misalnya aku mau beli aset segala macem itu aku harus ada surat yang menunjukkan bahwasanya ada surat pisah harta. Gitu. Jadi nggak ada mempermasalahkan masalah itu. Gono gini tidak ada. Karena klien kami menyerahkan sepenuhnya ke pihak tergugat. Ya pemirsa, kemarin sempat balik ke Trans TV juga ya, jadi salah satu bintang tamu. Andrew juga menjelaskan kalau dia benar-benar menyesal dengan apa yang terjadi. Tapi ya sudahlah, apa mau dikata, semua sudah dilimpahkan ke meja hijau. Artinya proses akan terus berjalan. Tapi kita doain, mudah-mudahan bisanya benar kata ke Teguh Dewi ya. Harus pisahnya baik-baik, tidak ada selek gitu ya. Sehingga dua-duanya bisa fokus kepada perkembangan dari anak-anak mereka. Dan terlihat kok memang kedua belah pihak ini walaupun memang mereka ini sekarang sedang mengalami proses perpisahan, tapi dua-duanya kompak, memakai baju yang warnanya sama senada putih dengan bawa energi netral juga. Dan walaupun memang pastinya Teguh Dewi juga menangis pada saat persidangannya karena ini bukan hal yang mudah, tapi mereka sepertinya sudah terlihat lebih tenang, lebih dewasa menyikapi segala persoalan dan mudah-mudahan ini juga yang menjadi jalan terbaik untuk para buah hati mereka.